Oke, baik. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Victoria Hadediwa dengan NIM 2003030004, kelas A semester 1, tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, kita masuk di bagian bab 1, yaitu mengenai sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Di sini saya akan ambil dua materi, yaitu perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan di dalam perkembangan ini, mereka saling mempengaruhi. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan Dharma Sastra dan Atna Sastra yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius pada 350 sebelum Masehi, Mencius dan mazhab Legislasis antara lain Sanghang 350 sebelum Masehi. Di Indonesia kita mendapat beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya, di negara-negara tersebut, kesejahteraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir pada abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Dasar ilmu politik sebagai mata kuliah ilmu negara atau Staatslehre. Di Inggris, permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral, filosofi, dan bahasanya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi, dengan didirikan École Libre des Sciences Politiques di Paris pada tahun 1870 dan London School of Economic and Political Science pada tahun 1895, ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Di perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat yang dapat dilihat juga dari dirikannya American Political Science Association atau APSA pada tahun 1904. Sesudah terjadi Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Didirikan Fakultas der Sociale en Politik Wetenschappen atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1947 dan yang sekarang namanya menjadi Fakultas der Social Wetenschappen di Amsterdam. Di Indonesia pun terdirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol, seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sementara perkembangan ilmu-ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga dewasa ini, tapi kemudian perkembangan politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade tahun 1990-an. Dicirikan dengan masih berlakunya pendekatan tradisional, tapi ditambah dengan pendekatan-pendekatan lain yang tengah berkembang di negara-negara Barat. Yang bab kedua mengenai konsep-konsep politik, itu mengenai teori politik.
Teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran atau mind manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Mengerti itu hanya dapat dicapai melalui pikiran mind kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Biasanya, konsep dirumuskan dalam satu atau dua kata. Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari suatu fenomena. Teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metaisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi kita tidak bisa menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam satu program politik. Sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam atau natural law, tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan suatu Westlandhung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar di mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya, dan yang menentukan perilaku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran atau preskripsiun mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu sendiri. Dalam hal komunisme merupakan ideologi yang sifat doktriner dan militannya paling menonjol. Yang berikut bab 3 itu mengenai berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Membahas tentang pendekatan legal atau institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional yang menyangkut antara lain sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Yang terjadi pendekatan tradisional yang harus menjadi pedoman untuk perilaku dan bersifat normatif, yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu dengan mengonsumsikan norma-norma demokrasi barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal atau dalam basisnya a body it. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik of formal konstitusional. Dua contoh dari pendekatan ini adalah karya R. Krenebuk yang berjudul Allgemeine Style yang terjemahnya telah lama beredar di Indonesia dengan judul Ilmu Negara Umum. Tetapi dalam penelitian ini itu mengenai kekuasaan dalam praktiknya sangat sukar untuk dilaksanakan dan kurang dapat berkembang pada masa itu. Sekalipun demikian, pandangan itu memusatkan perhatian pada kekuasaan membuka jalan bagi timbulnya pendekatan lain yang lebih bersifat dasar. Akan tetapi, untuk pandangan memusatkan perhatian pada kekuasaan, membuka jalan bagi timbulnya pendekatan lain yang lebih bersifat fungsional, dan pendekatan ini cenderung untuk mendesak konsep kekuasaan dan kedudukan sebagai satunya faktor penentu. Yang berikut bab keempat itu mengenai
Demokrasi. Materinya itu mengenai konsep mengenai demokrasi dan demokrasi konstitusional. Dasar-dasar ilmu politik badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law. Biarpun demokrasi pada masa akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dan abad ke-15 dan ke-1. Gagasan ini dituang dalam konsep mengenai negara kesejahteraan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu welfare state atau social service state. Demokrasi itu pada abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti pada abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi. Yang berikut, pertengahan pada hakikat teori-teori kontak sosial merupakan usaha untuk menobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hal-hal politik rakyat. Filsuf-filsuf mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris pada tahun 1302 dan pada tahun 1704 dan Montesquieu dari Prancis pada tahun. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik atau dalam bahasa Inggrisnya life, liberty, and property. Sebagai akibat dari pergaulan tersebut, maka pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas kemerdekaan individu. Yang berikut bab 5 mengenai komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Itu materinya mengenai pandangan mengenai negara dan demokrasi golongan. Komunisme selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Negara yang dianggapnya sebagai satu alat pemaksa atau dalam bahasa Inggrisnya instrument of coercion. Yang mengenai komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post. Pada saat itu akan timbul permasalahan apakah demikian mengenai Uni Soviet akan melenyap sebagai negara. Oleh Stalin dan Khrushchev diusahakan untuk menganggukkan saat itu. Sekalipun badan-badan perwakilan mempunyai banyak anggota yang secara formal tidak terkait pada partai, tetapi bimbingan dan pengandaian diselenggarakan melalui anggota-anggota partai komunis dalam lembaga itu. Lagi pula, orang-orang non-partai hanya dapat dicalonkan kalau mendapat persetujuan dari partai komunis. Keputusan diambil dengan aklamasi sehingga anggota Soviet tertinggi memberi kesan hanya merupakan yes man belaka. Wewenang membuat keputusan yang sebenarnya berada di tangan pimpinan Partai Komunis yang merangkap menjadi anggota kabinet dan Presiden Soviet tertinggi. Soviet tertinggi merupakan forum untuk menyebarkan dan mempopulerkan kebijaksanaan pemerintah dan memberikan kesan kepada rakyat bahwa ia berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikut bab 6 itu mengenai Undang-Undang Dasar. Materinya itu perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen dan supremasi Undang-Undang Dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari UUD-nya. Perubahan ini dinamakan amandemen. UUD biasanya memuat prosedur untuk menampung hasil melakukan Undang-Undang Dasar perubahan parsial tersebut. Pada umumnya, dianggap bahwa suatu UUD tidak boleh terlalu mudah diubah. Oleh karena itu, akan merendahkan arti simbolis UUD itu sendiri. Di Jerman, untuk mengubah basis law, harus ada persetujuan 2/3 dari anggota Bundestag
maupun Bundestag. 4. Musyawarah khusus atau Special Convention seperti yang diperlakukan di beberapa negara Amerika Latin. Banyak perubahan yang sangat substansi dalam ketenggaraan kita yang berubah akibat dari adanya amandemen tersebut. Yang berikut mengenai supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berbeda dengan Undang-Undang biasa. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan Undang-Undang biasa. Demikian pula badan yang membuat UUD pembentukan Undang-Undang biasa. Demikian pula badan yang membuat UUD bahkan dengan badan yang membuat undang-undang biasa karena dibuat secara istimewa. Maka UUD dapat dianggap sesuatu yang luhur. Mereka dianggap lebih bijak dan profesional karena pendidikan dan pengalamannya di bidang hukum dan karena kedudukannya yang agak bebas dari tekanan dan fluktuasi politik. Karena setiap keputusan konstitusional, apakah berupa undang-undang biasa atau keputusan hakim, dapat diubah atau ditinjau kembali oleh parlemen. Jadi, statusnya tidak berbeda dengan undang-undang biasa. Di negara-negara lain yang mempunyai UUD tertulis, UUD dianggap sebagai hukum yang tertinggi yang lebih bersikap mengingat daripada undang-undang biasa. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.